Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasannya mengenai AKM. Nah, sekarang kita sudah di dalam pembahasan mengenai tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai pembahasan tentang AKM. Nah, di sini ada beberapa materi yang harus kita baca terlebih dahulu. Kita akan baca dulu sekarang. Ini ya, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. 4 itu apa saja di sini ya? Ada 4 kelompok. Yang pertama, perlu adanya intervensi khusus bagi siswa yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana ya. Kemudian yang kedua ada dasar, siswanya mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ada yang cakap, dia mampu membuat interpretasi dari informasi yang implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tingkatan yang paling tinggi namanya tingkatan mahir, itu siswanya mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks ya, kemudian bisa mengevaluasi, kemudian mengetahui kualitasnya, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks tersebut ya. Jadi ada 4 tingkatan tersebut. Sama untuk numerasi juga sama seperti itu, ada juga 4 tingkatan. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Di sini kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin sebuah organisasi. Itu yang terkait dengan kompetensi ya. Ini ada perbandingannya untuk pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan pembelajaran yang berbasis konten. Jadi kalau yang kompetensi itu dia berpusat pada kebutuhan, sedangkan untuk yang berbasis konten dia berpusat pada materi pembelajarannya. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan untuk yang berbasis konten itu belajar untuk cakupan materinya ya, untuk penguasaan materinya. Dan yang lain sebagainya nanti bisa Bapak dan Ibu guru baca sendiri di sini ya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menganalisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ya, jadi ini simulasinya atau anggapannya siswanya sudah melaksanakan AKM. Ya, apa yang langkah-langkah selanjutnya dari guru untuk mengevaluasi pembelajarannya? Nah, begitu ya. Nah, di sini kan tadi ada empat tahapan. Yang pertama perlu adanya evaluasi. Yang pertama perlu intervensi khusus. Yang kedua ada dasar, kemampuannya dasar, dan yang ketiga ada cakap, dan yang keempat mahir. Ini karena grafiknya terlalu kecil jadi kita nggak bisa membaca. Kita lanjutkan aja kalau begitu. Yang selanjutnya adalah merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum ya. Ini adalah langkah selanjutnya, kita membuat strategi baru di dalam pembelajaran. Misalkan murid di tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan.
murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, ya, visual dan pendampingan khusus. Jadi nggak harus hanya menggunakan buku paket ya, nggak harus menggunakan soal-soal latihan di LKS, tapi harus lebih meningkatkan lagi dari bahan ajarnya, bisa diputarkan audio, diputarkan video ya, biar siswanya lebih mempunyai gambaran. Nah, seperti itu ya. Jadi dari masing-masing tingkatan itu mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Berarti nanti setelah adanya AKM itu kita kelompokkan siswa yang perlu diintervensi khusus. Yang pertama, siswa yang mempunyai tingkat dasar. Yang ketiga, siswa yang mempunyai kemampuan cakap, dan yang mahir harus dibedakan. Nah, untuk melihat contoh-contoh ragam strategi pembelajaran berdasarkan kategori tingkat penguasaan kompetensi, Anda dapat membaca lebih lanjut pada tautan berikut ini. Coba kita lihat dulu ya. Ternyata kita langsung diarahkan ke dalam bentuk file PDF. Karena ini menurut kita penting, maka lebih baik kita download saja. Kita download file ini, kemudian kita lanjutkan untuk bimteknya. Ya, saya back aja kalau begitu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Mata pelajaran apa ini? Bereksplorasi dengan koordinat Kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup. Ini berarti pelajaran matematika ya. Literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, yang cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non bahasa seperti matematika, atau lalu bagaimana caranya? Ini ya, ini Guru Susan. Lantas bagaimana contoh praktek baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Di sini yang A, membacakan cerita bagaimana Rene Descartes menemukan sistem koordinat. Ya, berarti ini penemunya koordinat. Kemudian cara yang kedua, siswa senang dan memahami latar belakang dibalik penemuan koordinat Kartesius. Kemudian yang ketiga, harapannya permainan menemukan titik-titik konfigurasi bintang, rasi bintang ya. Jadi dengan banyak sekali cara tentunya. Apa manfaat dari proses belajar tersebut? Saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka harus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekedar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Begitu ya. Jadi Bu Susan ini ceritanya sedang melakukan evaluasi terhadap hasil AKM. Ingin tahu cara lengkap Susan? Cerita Susan dimuat dalam surat kabar guru belajar 021 literasi untuk belajar. Telah tersedia melalui Google Book pada link berikut ini ya. Sudah ada linknya di sini. Kita tinggal klik aja dan bisa membaca cerita lebih lengkapnya. Nah, karena kita rasa ini penting, maka linknya ini kita simpan terlebih dahulu. Suatu saat akan kita baca-baca ya, bagaimana ceritanya Ibu Susan tadi. Saya copy dulu di sini dan saya pastekan di sini.
Oke, sudah kita kopikan di sini. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Kita tandai telah selesai. Yang selanjutnya adalah segitiga belajar antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Dalam segitiga ini terdiri atau di dalamnya ada kompetensi kepemimpinan sekolah, kemudian pengalaman belajar dan murid, dan kemudian ada kompetensi dari seorang guru. Jadi membentuk sebuah segitiga. Nanti bisa teman-teman baca sendiri di sini ya. Kemudian yang selanjutnya ada kuis tindak lanjut laporan hasil dari AKM. Bapak Ibu guru telah menyelesaikan seluruh aktivitas pada topik laporan dan rekomendasi hasil asesmen nasional. Setelah mempelajari konsep asesmen nasional secara menyeluruh, Bapak Ibu dapat mengukur sejauh mana pemahaman dalam menguasai topik ini. Berikut terdapat beberapa pernyataan terkait laporan dan rekomendasi hasil asesmen nasional. Pada setiap pernyataan tersebut, silakan Bapak Ibu memberikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Oh, berarti soalnya berbentuk benar atau salah. Ya, coba kita akan start kuisnya. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Ini juga benar. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Ini juga pernyataan yang benar. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada capaian hasil akhir berupa nilai. Ya, ini salah karena itu adalah konsep dari pembelajaran berbasis konten. Lanjut, tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswanya termasuk literasi dan numerasi. Ya, betul ya, karena itu adalah kompetensi bagi semua mata pelajaran. Pembelajaran berbasis konten belajar untuk capaian materi. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Itu juga pernyataan yang benar. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual. Ini adalah juga termasuk pernyataan yang benar. Lanjut, kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja dengan baik. Misal, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Ini juga pernyataan yang benar ya. Lanjut, kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Jawabannya adalah salah. Lanjut, sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah pernyataan yang salah karena berbeda-beda tentunya antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan kuis tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional dan sudah berhasil menjawab 10 soal dengan benar. Seperti biasa akan selalu ada yang namanya refleksi ya. Refleksi. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan jawabannya, jadi saya tinggal copy paste saja di sini. Jawabannya kita kopikan semua.